Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah bersama. Pernahkah kita menyadari betapa cepatnya langit yang tenang bisa berubah menjadi murka? Angin yang semula lembut bisa tiba-tiba menjadi kekuatan yang mengguncang bumi. Inilah yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Pada awal November tahun 2025, ketika angin puting beliung datang menerjang tanpa ampun, meninggalkan luka, ketakutan, namun juga pelajaran besar bagi kita semua. Sebelum kita lanjut ke kisah dan maknanya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar sahabat tidak ketinggalan kisah penuh hikmah dan renungan dari setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Mari kita mulai perjalanan ini. Siang itu, cuaca di Malang tampak biasa saja. Namun perlahan, awan kelabu menggulung dari arah barat. Angin yang semula lembut berubah menjadi kencang, membawa suara menderu yang menakutkan. Dalam hitungan menit, pusaran besar terbentuk, menyapu pepohonan, merobohkan tiang listrik, dan menghancurkan atap rumah warga. Warga yang melihat kejadian itu berlari pontang-panting. Banyak yang hanya bisa berlindung di balik tembok sambil berzikir, berharap badai segera berlalu. Tidak sedikit yang menangis menyaksikan rumah dan harta benda. Mereka hilang dalam sekejap. Angin puting beliung itu berlangsung hanya beberapa menit. Namun dampaknya luar biasa. Seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada manusia betapa kecilnya kita di hadapan kuasanya. Seorang ibu di kawasan Sukun bercerita sambil menahan tangis. Saya sedang di dapur. Tiba-tiba atap beterbangan. Saya hanya sempat teriak Allahu Akbar dan memeluk anak saya. Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa besar rasa takut, sekaligus keimanan yang muncul dalam detik-detik genting bagi warga Malang. Kejadian ini bukan hanya bencana, tapi juga ujian kesabaran. Mereka yang kehilangan rumah tetap mengucap syukur karena nyawa masih diselamatkan. Dalam kepedihan, mereka menemukan kekuatan untuk bangkit. Musibah seperti ini seringkali menjadi titik balik bagi manusia untuk kembali mengingat Tuhan saat dunia runtuh di depan mata. Hanya doa dan keimanan yang menjadi sandaran. Setelah badai reda, yang tersisa hanyalah puing-puing. Ratusan rumah rusak, pepohonan tumbang, dan listrik padam di beberapa kecamatan. Sekolah dan masjid pun tak luput dari terjangan angin. Namun di tengah reruntuhan itu, terlihat warga saling menolong, membersihkan jalan, dan menenangkan satu sama lain. BPBD Kota Malang mencatat, sedikitnya puluhan rumah mengalami kerusakan berat dan beberapa warga mengalami luka-luka. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Namun, luka batin mereka yang kehilangan tempat tinggal tentu butuh waktu lama untuk sembuh. Bencana ini menjadi peringatan bagi kita bahwa dunia ini fana dan semua yang kita miliki bisa hilang dalam sekejap. Yang abadi hanyalah amal dan iman yang kita bawa kelak. Begitu laporan bencana masuk. Tim BPBD, TNI, Polri, serta relawan segera bergerak ke lokasi. Mereka mendirikan posko darurat, menyalurkan bantuan logistik, dan melakukan evakuasi terhadap warga terdampak. Para relawan, termasuk dari kalangan mahasiswa dan komunitas masjid, bahu-membahu menyalurkan makanan dan pakaian. Ada yang membawa genset, ada pula yang membantu memperbaiki rumah warga. Semangat gotong royong inilah yang menjadi cahaya di tengah gelapnya bencana. Di saat alam murka, hati manusia justru menyala dengan kasih sayang dan kepedulian secara ilmiah. Angin puting beliung adalah pusaran angin kuat yang terbentuk akibat perbedaan suhu dan tekanan udara secara ekstrem. Udara panas yang naik cepat bertemu dengan udara dingin yang turun, menciptakan perputaran yang luar biasa cepat. BMKG menjelaskan bahwa peristiwa ini sering terjadi pada masa peralihan musim, terutama di wilayah yang memiliki topografi pegunungan seperti Malang. Kondisi udara yang lembab dan tidak stabil menjadi pemicu utama. Namun, meskipun dapat dijelaskan secara ilmiah, bagi orang beriman, ini bukan semata fenomena alam, melainkan tanda kebesaran Allah yang patut direnungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 65, katakanlah, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atasmu atau dari bawah kakimu. Ayat ini seakan nyata di hadapan kita ketika melihat rumah dan pepohonan tersapu. Angin musibah ini bisa menjadi peringatan agar manusia tidak lupa bersyukur dan berhenti sombong dengan kekuatannya sendiri. Di tengah kemajuan teknologi, kita sering lupa bahwa semua hanya seizin Allah. Bisa jadi, ini bukan hukuman,
tapi panggilan lembut agar kita kembali bersujud, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan menjaga bumi yang mulai rusak oleh tangan manusia. Dari peristiwa ini kita belajar betapa rapuhnya kehidupan dunia. Rumah megah bisa hancur, namun hati yang beriman akan tetap kokoh. Mereka yang saling membantu dan bersyukur justru merasa damai di tengah badai. Kita diajak untuk merenung. Apakah selama ini kita telah cukup bersyukur atas udara yang tenang, langit yang biru, dan cuaca yang bersahabat? Kadang Allah mengambil sebagian agar kita menghargai keseluruhan. Mungkin angin ini bukan sekadar peringatan bagi Malang, tapi juga bagi seluruh negeri, agar kita kembali menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Para ahli menyarankan agar masyarakat lebih waspada di musim pancaroba. Jika langit mulai menghitam, angin berputar tak wajar, atau terdengar suara gemuruh keras, segera mencari tempat aman di ruangan tertutup dan jauh dari jendela. Pastikan peralatan listrik dimatikan, hindari berada di bawah pohon, dan jangan panik. Simpan dokumen penting dan siapkan tas darurat berisi air, makanan, dan obat-obatan. Edukasi seperti ini penting agar kita tidak hanya pasrah, tetapi juga berikhtiar menghadapi ujian dengan ilmu dan kesiapsiagaan. Ketika semua usaha sudah dilakukan, maka sisanya kita serahkan kepada Allah. Doa adalah benteng terakhir sekaligus penguat hati. Banyak warga yang selamat karena tak henti-henti berzikir di tengah terjangan angin. Doa bukan hanya permintaan agar dijauhkan dari bencana, tapi juga pengingat bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya. Tawakal bukan berarti menyerah, tapi yakin bahwa segala yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ketenangan hati di tengah badai adalah tanda kedekatan dengan Allah, dan itulah ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini kini. Setelah badai berlalu, masyarakat Malang mulai bangkit kembali. Rumah-rumah diperbaiki, jalan dibersihkan, dan kehidupan perlahan kembali berjalan. Namun ingatan akan hari itu akan terus melekat sebagai pelajaran. Musibah bukan akhir dari segalanya, tapi awal untuk menjadi lebih kuat dan lebih beriman. Mungkin Allah ingin menghapus dosa, menumbuhkan empati, atau menguji kesabaran kita. Dan di balik setiap badai, selalu ada pelangi. Begitu pula di balik cobaan, selalu ada rahmat Allah yang menunggu bagi hamba-hamba yang sabar dan bersyukur. Sahabat berkah bersama, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai cermin untuk diri. Jangan hanya melihat kehancuran, tapi lihat pula kasih Allah yang masih menyisakan kehidupan. Semoga warga Malang diberi kekuatan, kesabaran, dan perlindungan. Dan semoga kita semua dijauhkan dari bencana, serta diberi hati yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kita terus bersama dalam perjalanan mencari hikmah di balik setiap peristiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.